semua sahabat Media Timor di mana saja Anda menonton tayangan kami pada kesempatan hari ini. Perlu untuk kami menginformasikan untuk Anda sebuah update informasi terbaru yang perlu untuk kita ketahui bersama. Tetapi sebelum Anda nonton lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu channel kita Media Timor, bunyikan juga loncengnya, notifikasinya agar selalu ada update baru, berita-berita yang Anda bisa peroleh. Baik, kita kali ini kedatangan tamu spesial Bapak Gabriel Goa dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau Kompak Indonesia, di mana organisasi ini konsen betul terkait dengan berbagai praktek korupsi di Indonesia. Selamat malam Pak Gabriel. Selamat malam. Apa kabar? Baik, dan selamat malam untuk segenap pemirsa Media Timor Channel di mana saja berada, terutama di Papua. Khususnya di Pegunungan Bintang. Pak Gabriel, ini kita ikuti kembali pada beberapa waktu kemarin Kompak Indonesia dalam pengawalan kasus korupsi yang selama ini ditangani, salah satunya juga kan Pegunungan Bintang, praktek korupsi yang dilakukan oleh Kostan OTMK. Sejauh mana perkembangan yang bisa kami peroleh dari Kompak Indonesia ini terkait dengan ini? Silakan. Ya, terima kasih karena Media Timor Channel selalu mengungkap dan membongkar tentang kasus korupsi, terutama di Papua, khususnya di Pegunungan Bintang. Dan kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau Kompak Indonesia sudah melaporkan resmi ke KPK RI. Ini sejak Agustus 2020, dan ini juga sudah dilidik oleh KPK RI tentang langkah-langkah lebih lanjut. Nanti ini memang kami mengharapkan dari teman-teman wartawan semua untuk menanyakan lebih lanjut, lebih detail ke jubir KPK RI. Hal ini penting karena supaya mereka bisa menjelaskan. Kalau kami menjelaskan, kami bukan jubirnya, tapi kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Pegunungan Bintang. Saya kira ini mengapa kami harus laporkan ini, karena sudah ada hasil audit dari BPK RI dan ini juga alat bukti yang kuat untuk memproses lebih lanjut. Maka kami akan terus mengawal ini, dan karena ini pilkada sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ini, mendorong terus besok, lusa dan seterusnya, kawal khusus di KPK RI untuk kelanjutannya. Dan ini sangat penting. Nah, terus yang kedua, kami juga mengharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk awalnya ini segera mendorong untuk melakukan audit investigasi di lingkungan Pemkab untuk membersihkan dulu, dan itu juga memperkuat kalau perlu bersama Bupati dan Pak Wakil untuk berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan langkah lebih lanjut untuk pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang ada di Pegunungan Bintang. Biar karena ke depan juga ini tidak hanya urusan infrastruktur, tapi juga menyangkut bantuan-bantuan sosial, termasuk bantuan COVID-19 ke Pegunungan Bintang. Ini bisa ditelusuri dan tindak lanjut. Agustus 2020. Maka kada ada terkait situasi pilkada dan juga pandemi COVID, ini yang agak menghambat. Tapi mulai dari besok dan seterusnya kita akan dorong, karena kita melihat kinerja KPK saat ini luar biasa. Maka kita tidak mau hanya menjerat kepada menteri di tingkat nasional seperti Menteri Sosial, tapi di daerah, tapi juga di daerah sesuai dengan komitmen dari Kompak Indonesia untuk tidak hanya memproses menterinya, tapi juga penerima bantuan sosial dan bantuan-bantuan lain di provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Jadi dokumen dari LHP untuk dari BPK juga dikasih masuk. Itu salah satunya. Tapi juga ada dokumen-dokumen lain yang nanti itu tupoksinya KPK, tapi KPK juga perlu diawasi. Nah, yang awasi ini tentu saja Dewan Pengawas KPK, tapi juga kinerja mereka diawasi juga oleh Komisi 3 DPR RI. Sehingga tidak hanya rame di media, tapi juga harus fokus, terutama di Papua ini. Papua ini kok
pengungkapan dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu nyaris tak terdengar ini. KPK jangan hanya kejar yang di Jakarta saja, tapi daerah juga wajib hukumnya untuk diproses, karena korupsi terbesar adalah di daerah. Setuju. Pak Gabriel, ini seberapa optimis ini laporan ini di KPK ini? Ya, jadi kita harapkan nanti teman-teman media juga, termasuk Media Timur Channel, untuk kejar Ketua KPK RI melalui jubirnya, termasuk kepada Dewan Pengawas KPK, supaya proses tindak pidana korupsi di Pegunungan Bintang ini jangan sampai dipeti eskan, harus dibongkar tuntas. Dugaannya berapa banyak ini anggaran yang saya kira tidak hanya ini saja, ada banyak sekali, dan itulah salah satu harapan kami, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, karena sesuai komitmen mereka menuju Pegunungan Bintang bersih, bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme, maka ini juga Kompak Indonesia mendorong mereka menjadi prioritas program 100 hari untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam ini KPK RI, untuk memproses tindak pidana korupsi di Pegunungan Bintang. Oke baik Pak Gabriel, sebelum closing, pemirsa, ini perlu untuk kita ketahui bersama bahwa Kompak Indonesia ini telah melaporkan kasus khususnya di Pegunungan Bintang itu cukup lama, dan oleh karena pandemik dan juga pilkada ini Pak Gabriel sehingga kita menunggu apa reaksi KPK pasca ini, dan Pak Gabriel bisa kasih closing statement apa, dan kira-kira semacam pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke KPK untuk ke KPK RI supaya segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang diwakili oleh Kompak Indonesia, terus kepada masyarakat Pebin dan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjadikan agenda untuk pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi di Pegunungan Bintang dalam program 100 hari, dan masyarakat supaya bekerjasama dengan Kompak Indonesia untuk kita berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penindakan kasus korupsi yang sudah dilaporkan maupun bukti-bukti baru yang masyarakat sampaikan. Kita sangat mengharapkan. Bupati terpilih juga saya kira beliau pasti mendukung. Ya, saya kira itu menjadi program prioritas dia dalam 100 hari untuk tuntaskan kasus-kasus korupsi di Pegunungan Bintang. Oke, baik. Baik, saudara-saudara semua mitra Media Timur, demikian kami sudah mewawancarai Bapak Gabriel Goa. Beliau adalah Ketua Kompak Indonesia terkait dengan laporan dari dugaan korupsi di Pegunungan Bintang. Kita akan ikuti terus seperti apa update informasi yang akan kami peroleh baik dari Kompak Indonesia maupun KPK. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam bersih, terutama khususnya di Pegunungan Bintang.